Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi bagaimana kabar buat teman-teman guru honorer dan guru ASN di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia dan dilimpahkan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sebuah video informasi terkait info penting ya untuk semua guru honorer P3K tahap 1 dan 2. Di sini apakah ada kebijakan terbaru terkait PPG guru dalam jabatan tahun 2022? Apalagi di sini agak viral sedikit teman-teman ya. Banyak teman-teman guru yang merupakan guru P3K tahun 2021 yang lolos tahap 1 dan 2. Awalnya itu undangannya itu menggembirakan di PPG, namun setelah berselang 2-3 hari tiba-tiba berubah dan ditolak seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini kita akan mencoba berbagi sebuah informasi terbaru terkaitan dengan hal tersebut. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Baik Bapak Ibu guru sekalian, kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini ada info PPG bahwasanya di sini tertulis catatan ya teman-teman ya. Di sini katakan linearitas bidang studi PPG yang dipilih berdasarkan prodi jurusan S1 yang dimiliki. Nah, sekali lagi ini adalah catatan teman-teman ya. Catatan yang sangat penting dipahami oleh teman-teman guru ya. Bahwasanya terkait dengan linearitas bidang studi PPG yang dipilih berdasarkan prodi. Berarti bidang studi PPG yang dipilih itu wajib teman-teman ya berdasarkan prodi atau jurusan S1 D4 yang dimiliki, bukan berdasarkan mapel yang diampu. Maksudnya berdasarkan mapel yang diampu adalah berdasarkan mapel yang diajarkan di sekolah itu teman-teman ya. Jadi yang didasarkan untuk pemilihan bidang studi PPG tentunya itu kita berdasarkan ijazah yang kita miliki. Apakah linear dengan bidang studi PPG yang kita pilih, itu baru betul teman-teman ya. Nah, ini adalah merupakan info PPG yang cukup valid seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan ya teman-teman ya, ini langsung dari program Sekolah Guru Penggerak Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini langsung dari LPMP Sulawesi Selatan teman-teman ya informasinya. Nah, di sini kita bisa apa namanya ya, mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui itu dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, jadi intinya begini teman-teman ya. Ketika teman-teman ini sudah lolos verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh LPMP setiap daerah, maka posisi teman-teman itu disetujui, berarti teman-teman itu dinyatakan lolos seleksi administrasi. Ingat, ini baru lolos administrasi. Jadi dokumen yang teman-teman unggah kemarin itu baru persyaratan untuk seleksi administrasi, belum untuk seleksi pretest PPG atau seleksi kompetensi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang harus dipahami, kecuali jika misalkan ada perubahan aturan ya, langsung PPG misalkan, langsung pendidikan misalkan, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang semestinya ya, banyak sekali guru-guru yang mempertanyakan, "Bang, apakah kalau kita sudah lulus seleksi administrasi langsung itu PPG?" Kalau kita berkaca di beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir terkait dengan PPG, kalau kita sudah lulus seleksi administrasi, tentunya kita akan berlanjut di seleksi pretest PPG. Nah, nanti ketika teman-teman sudah lolos seleksi pretest PPG, barulah teman-teman ikut di PPG atau pendidikan profesi guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita cerna baik-baik. Baik, lanjut. Kemudian di sini ada poin-poin ya, ketika teman-teman sudah mengunggah dokumen dan sudah diverifikasi oleh LPMP, maka ada beberapa hasil yang akan diumumkan. Terkadang ada guru yang langsung disetujui. Nah, kenapa disetujui? Apabila berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1 dengan D4.
Nah, ini yang admin bilang tadi teman-teman ya, bahwasanya ketika teman-teman memilih bidang studi PPG itu wajib linier dengan ijazah S1 teman-teman. Nah, apabila berkas teman-teman itu sudah memenuhi persyaratan dan bidang studi PPG yang dipilih itu linier dengan program studi jurusan S1 atau D4 teman-teman, maka nantinya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP akan mengeluarkan semacam pengumuman untuk hasil seleksi administrasi dengan posisi disetujui. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus kita pahami. Jadi kalau disetujui berarti teman-teman itu sudah dianggap lolos seleksi administrasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Kemudian ada juga posisi guru honorer atau guru ASN yang posisinya setelah verifikasi dokumen, verifikasi data itu posisinya ditolak permanen. Nah, ini ada dalam kurung ditolak permanen. Nah, alasannya kenapa Bang bisa ditolak permanen itu jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah S1 D4 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linier dengan program studi PPG yang ada. Nah, inilah bahayanya ya teman-teman ya. Apabila seorang guru itu mengabdi di sekolah dengan latar belakang ijazah S1 yang tidak relevan dengan bidang studi PPG nantinya yang akan diikuti. Ini yang sangat berbahaya karena nantinya teman-teman itu akan ditolak permanen ketika mengajukan berkas untuk ikut PPG guru dalam jabatan. Nah, jadi linearitas antara bidang studi PPG dengan ijazah itu sangat penting. Bahkan bila bisa dikatakan itu adalah kunci untuk bisa ikut di pretest PPG. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang harus teman-teman mengerti dan pahami. Dan tentunya saya yakin teman-teman banyak yang sudah memahami. Jadi kalau posisinya ditolak permanen, ini sebenarnya ini dikatakan ditolak permanen berarti tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Namun nantinya di sini kami akan sedikit berbagi tambahan informasi terkait poin B ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini juga ada posisi berkas yang ditolak tapi masih bisa diperbaiki karena posisinya adalah tolak dalam kurung perbaikan. Nah, kenapa bisa tolak dalam kurung perbaikan? Di sini ada alasannya. Jika berkas tidak lengkap, jadi berkasnya begini teman-teman ya, berkasnya tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah S1 D4 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Jadi meskipun bidang studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazahnya tetapi masih ada kemungkinan untuk perbaikan teman-teman ya. Contohnya, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Nah, jadi untuk bahasa Inggris itu tidak linear teman-teman ya, memilih program PPG guru SD. Jadi wajib untuk mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Nah, ini masih ada kemungkinan untuk perbaikan teman-teman ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada informasi penting ya, teman-teman ya. Ini informasi penting yang kami dapatkan di salah satu grup WhatsApp yang admin ikuti dan rata-rata informasi yang ada di dalam itu valid teman-teman ya. Di sini dikatakan ini adalah informasi WhatsApp yang juga diteruskan. Di sini katakan selamat sore Bapak Ibu guru. Berikut informasi baru untuk calon peserta PPG yang diundang tahun 2022. Sesuai informasi lisan dari petugas verifikator LPMP NTT untuk guru honorer di sekolah negeri yang pengajuan PPG-nya ditolak permanen dengan alasan SK pengangkatan tidak bisa ditandatangani kepala dinas, kami mohon teman-teman yang statusnya demikian secepatnya untuk mengkonfirmasi ke petugas LPMP melalui kontak person yang sudah kita bagikan terdahulu. Karena dinas PPO tidak memiliki kewenangan dalam memverifikasi berkas Bapak Ibu, sedangkan guru honorer lainnya di sekolah negeri yang belum mengupload berkas, mohon bersabar dulu untuk jangan dulu mengupload berkas karena pihak dinas PPO masih melakukan koordinasi dengan LPMP terkait
SK ini akan kita sampaikan ke teman-teman jika ada informasi tabe. Nah, berdasarkan kutipan WhatsApp yang diteruskan di salah satu grup ya, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada kalimat ditolak permanen karena persoalan SK itu sebaiknya mengkonfirmasi ke petugas LPMP. Namun sekali lagi dengan dalam catatan ini mungkin ya, mungkin saja informasi ini berbeda-beda teman-teman ya. Itu mungkin saja tergantung dari LPMP yang ada. Kenapa admin berani mengatakan itu? Karena di bawah dari chattingan ini itu ada yang bertanya. Ada yang bertanya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada yang bertanya, beliau ini mempertanyakan terkait informasi ini. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah info betul adanya? Jadi sama dengan pemikiran admin, apakah info ini betul adanya? Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dibalas lagi di sini teman-teman ya. Dibalas lagi di sini dikatakan bahwasanya, nah di sini dikatakan itu tergantung di LPMP. Nah, itu tergantung di LPMP. Koordinasinya ke dinas setempat. Nah, ini baru jawaban yang sangat bagus. Artinya, ketika teman-teman mendapatkan informasi ini, sebaiknya teman-teman itu pertanyakan dulu ke dinas setempat ya. Jangan sampai teman-teman mendapatkan informasi seperti ini, teman-teman koordinasikan dulu ke dinas setempat apabila teman-teman mengalami persoalan ditolak permanen untuk pengajuan PPG, terutama bagi guru-guru yang P3K yang kemarin itu status kepegawaiannya P3K 2021 tiba-tiba menjadi guru honor sekolah, secara otomatis tertolak. Itu bisa mempertanyakan terlebih dahulu ke dinas setempat terkait dari informasi ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin cukup sampai di sini informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.